طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات NTP 01 atas nama Ilham Khalis. Silakan buka halaman 10, baca faslun fin niyati fi halin ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Thumma, pasal pada niat pada pembelajaran. Thumma la budda minan niyati, kemudian hendaklah memasang niat fi zamanit ta'allumi ilmi, pada waktu pembelajaran ilmu. Idzan niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali, karena niat ialah asal pada setiap pekerjaan. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Haditsun sahihun, hadis sahih. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malid dunya, betapa banyak amal perbuatan yang tak pantas mendapat dosa, mendapat pahala karena dia amal dunia. Wa yatasawwaru bi husnin niyah, dan termasuk karena niat yang baik. Silakan terangkan. Penerangan dari beberapa yang saya baca tadi ialah diwajibkannya memasang niat sebelum melakukan pembelajaran. Niat ialah qasdu syai'in muqtarana bi fi'lihi, menyengaja sesuatu pada tiap pekerjaannya. Muqalluha fi qalbi, dan tempat niat itu di hati. Dan niat itu ialah asal semua pekerjaan. Tanpa niat, pekerjaan itu tidak dihitung sah. Contohnya sholat tanpa niat itu bukan dikatakan sholat. Dan Rasulullah membilang di sini banyak amalan dunia, tapi dia termasuk kepada amalan akhirat karena niatnya yang baik. Dan dari hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Di situ ada kalimat fi zamani ta'allumil ilmi. Kenapa di situ dibaca ta'allumi? Kenapa dengan kasrah? Jawabkan.
Karena dia wawa mudok. Mudhaf, Mudok. mudhaf atau mudhafun ilaih? Mudok. Mudhaf wajib khabar. Wawa Mudhaf atau mudhafun ilaih? mudok mana? Mudhaf, mudhaf wajib khabar. Iya mana? Sebutkan kalimat yang wajib khabar. Maqulun bil hurufi wa maqulun bil idhofah wa Maqulun tabi'ul bil idhofah itu mudhaf atau mudhafun ilaihnya yang wajib khabar? wa huwa mudok. Mudok ilaih. Mudhafun ilaih. Tapi tadi di sini Anda sebutkan yang wajib khabar itu mudhaf, bukan mudhafun ilaih. Yang mana yang betul? Yang wajib khabar mudhaf atau mudhafun ilaih? Karena di sini malin bahwa mudoknya dua. Mudokun ilahnya terjatuh pada ilmi. Coba i'rab dengan lengkap kalimat fi zamani ta'allumil ilm supaya jelas. B. Harful jari. Zamani. Majrurun bil fi. Wa huwa mudhaf ta'allumi. Wa huwa mudhafun al-ilmi. Zaman fi zamani harful jari. Fi harful jari zamani wa huwa mudhaf kasrat majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fil akhirih wa huwa mudhaf ta'allumi wa huwa mudhaf wa alamatu Faslun fit niyati fi halit ta'allumi. Fit niyati itu jar karena bil hurufi bil huruf jar. Fi sebutkan dulu semua huruf jar. min ila an ala fi rufa ba kaf lam. Bisa bacakan bab maqulatul asma? Silakan. Maqulatil asma'i salasatul aqsam. Maqulun bil hurufi wa maqulun bil idhofah wa tabi'u lil maqula. Wal maqulatu bil hurufi wa hiya min ila an ala. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rufa wal ba wal kaf wal lam. Wa tabi'u lil idhofati aqsam. Terima kasih. Silakan kembali. Silakan terangkan. Bab tentang i'rab dan niyah. I'rab itu ialah perubahan baris akhir kalimat disebabkan karena amil yang memasukinya. Ada kalanya perubahannya itu secara lafaz dan ada kalanya secara takdir ataupun diperkirakan. Dan pembagiannya ada 4, yaitu rofa, nasab, khokat, dan jazm. Dan Di situ ada kalimat liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. I'rab dulu kalimatnya. Allah harfu jar ikhtilafi majrurun bil lam wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf al-awamili mudhafun ilayh majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih at-dakhilati na'tun min al-awamil tabi'un lil majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih ala harful jar al-ha'u ismu dhamir fi mahalli jarrin majrurun bi'ala. Lafzan atau takdiran. Kenapa lafzan itu dinasabkan? Hal Sebutkan kalimat-kalimat wajib nasab. al-mansubatu 15 wahiyah al-maf'ulun bih wal masdaru wa zarfu zamani wa zarfu makani wal halu wat tamyizu wal mustathna wal munada. At-tamyizu. Tadi disebutkan ada at-tamyizu termasuk kalimat wajib nasab. Apa yang dimaksud dengan tamyiz? Sebutkan ta'rifnya dan terangkan.
التمييز هو الاسم المنصوب الذي التمييز هو الاسم المنصوب الذي Al-mufassiru. Al-mufassiru lima amlahana min az-zawaj. Apa artinya itu? Ialah isim yang dinasabkan dengan yang menunjukkan kalimat itu zatnya. Menerangkan tentang zatnya. Sebutkan dulu contoh tamyiz. Ra'a Muhammadun amran wajihan. Ra'a Muhammadun amran wajhan. Mana di situ jadi tamyiznya? Wajihan. Wajhan. I'rab dulu kalimat tersebut. Ra'a fi'lun nadi mabniyu 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Amrun maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wajhan tamyiz mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Terima kasih. Silakan. Silakan terangkan. Terangkan dari yang Anda baca tadi. Sesungguhnya mencari ilmu tidak hanya tapi harus memuliakan guru. Tadi disebutkan di situ bahwa menuntut ilmu itu tidak wajib, itu betul. Waktu menerjemahkan salah terjemah ya. Masa menuntut ilmu tidak wajib? Di halaman pertama menuntut ilmu tadi wajib ya. Coba dulu i'rab kalimat ini. Faslun fi taqdimil ilmi wa ahlihi. Di situ dibaca wa ahlihi. I'rab dulu kalimat ahlihi wa ahlihi. Al-waw lil ibtida. Waul ibtida di situ dia terletak di tengah. Ya. Faslun fi taqdimil ilmi wa ahlihi. Al-waw harful adfi. Ahli ma'tuf ilal ilmi. Tabi'un lil majruri majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun qahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Al-ha ismu dhamir fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Di situ tadi disebutkan wa ahlihi wa harful adfi. Sebutkan dulu huruf-huruf ataf. Huruful adfi wa hiya al-wawu wa fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la wa lakinna wa hatta. Terima kasih. Silakan teman. Di situ tadi ada kalimat wal ustadi wasyariki. Wal ustadi wasyariki. Asyariki kenapa situ dilafatkan? Nama atau Ma'tuf kepada ustaz. al-ilm. Ustadi wasyariki ma'tuf ila al-ilm. Coba i'rab dulu dengan lengkap kalimat. Bi ikhtiyaril ilmi wal ustadi. Faslun bi ikhtiyaril ilmi wal ustadi. Bi ikhtiyaril ilmi wal ustadi. Silakan. Fi harful jar ikhtiyari majrur bi fi wa alamatu jarrihi kasratu zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ilmi mudhafun ilaihi wa alamatu jarrihi kasratu zahiratun fi akhirih. Al-wawu harful atfi. Ustazi ma'tuf ila ilmi tabi'un lil majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratu zahiratun fi akhirih. Itu ada kalimat ayyakhtara. Kenapa yakhtara? Di situ fi'il mudhari'nya dinasabkan. Karena dimasuki huruf nasab. Nasab. Apa saja yang dinasab itu? Bacakan. An wa man wa idan wa
mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Mana mudhafnya? Kulli. Coba i'rab dulu kalimat min kulli ilmin. I'rab dulu. Min harful jar. Kulli majrurun bi min wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Ilmin wa ilmin mudhafun ilaihi wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Terima kasih. Silakan terangkan. Telah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu adalah hal yang wajib atas tiap-tiap orang muslim dan muslimat. Tetapi tidak semuanya wajib dituntut menuntut ilmu. La yuftaradu, dan tidak diwajibkan atas tiap orang muslim dan muslimat menuntut tiap-tiap ilmu tetapi atasnya menuntut ilmu hali, ilmu hal. Sebagaimana dikatakan sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal dan sebaik-baik amal adalah menjaga hal. Di situ tadi dibaca qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Coba dulu i'rab kalimat itu, kenapa dibaca tadi rofa dengan dhammah, kemudian lafzul jalalah dibaca dengan rofa bil kasrah. Karena qala fi'lun nadi mabniyun 'ala al-fazli la mahalla lahu min al-i'rabi. Rasulu fa'il marfu'un wa 'alamatu raddihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Lafzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Di situ ada kalimat thalabul ilmi faridatun. Faridatun kenapa dibaca dengan rofa? Karena dia adalah khabar. Khabar dari mubtada'nya mana? Mubtada'nya talabu. Jadi al-ilmi dia di i'rab kasrah. Karena dia mudhafun ilaih. Faridatun menjadi khabar. Apa yang dimaksud dengan khabar? Khabar dialah Ta'rif khabar sebutkan. huwal ismul marfu'ul musnadu ilaih. Maksudnya Ialah isim yang dirofakkan yang bersandar kepada mubtada. terima kasih. Silakan. Silakan terangkan. Setiap dalam belajar harus meletakkan niat. Karena di dalam hadis ada segala sesuatu diawali dengan niat. Dan banyak bentuk amalan baik di dunia maupun di akhirat, dan dia diawali dengan niat yang baik. Dan adapun niat dan amalan yang baik, tapi amalan yang baik adalah amalan akidah dan amalan dunia, tapi dia disertai dengan niat yang buruk. Di situ ada kalimat kam min amalin yatasawwaru bentuk kalimatnya isim fi'il atau huruf? Fi'il apa? Sebutkan dulu ta'rif dari fi'il mudhari. Apa maksudnya itu? Ialah isim yang ialah fi'il yang dikerjakan pada saat sekarang. Sekarang atau yang akan datang. Sebutkan dulu azman dalam fi'il. Azman masa-masa, zaman dalam fi'il ada 3. Sebutkan. Fi'il madhi, Bukan fi'ilnya, zamannya. Madhi, hal dan istiqbal ya. Di situ tadi ada kalimat di surati a'mali. A'mali kenapa dirofakkan dengan kasrah?
ilaih. Mudhafun ilaih wajib khobar ya. Kenapa di situ dirofakkan dengan kasroh bukan dengan yang lain? Apa bentuk kalimatnya? A'mali. Bentuk kalimatnya apa sih? Kenapa dirofakkan dengan kasroh? Kenapa tidak dengan yang lain? Dengan iyaka, dengan yang lain? Karena bentuk kalimatnya jamak taksir. Jamak taksir, bacakan dulu alamat i'rab dari jamak taksir lengkap. Jamak taksir. Jamak taksir dirofakkan dengan waw. Itu bukan jamak mudzakkar salim. Dipersilakan. Silakan terangkan. Mencari ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan ilmu yang diwajibkan adalah ilmu tentang kehidupan dan keadaan. Ilmu yang berhubungan dengan keadaan. Di sini ada kalimat ala kulli muslimin wa muslimatin. Muslimatin. Kenapa di situ dilafadzkan? Ma'tuf Ma'tuf kemana? ila muslimin. Muslimin disebut dengan ma'tuf alaih. Apa di situ huruf atofnya? Al-waw. Sebutkan dulu semua huruf atof. Huruful atfi asyaratun wahiyah. Al-wa'u wal-fa'u wa summa wa aw wa am wa imma wa bal wala walakinna wa hatta. Di situ ada kalimat i'lam. Bentuk kalimatnya fi'il, isim atau huruf? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar. Sebutkan dulu ta'rif dari fi'il amar. Ma dalla ala usil. Ma dalla ala hudutsin fil mustaqbal wa huwa al-ikhtilaf. Apa maksudnya itu? Kalimat atau kata perintah. Kata perintah. Kalimat yang menunjukkan pekerjaan yang belum terjadi dan dia menuntut perintah. Di situ i'lam dia fi'il amar. Fa'ilnya mana? Mustatir. Apa? Mustatirnya apa? Anta. Anta. I'rab dulu kalimat i'lam dengan lengkap. I'lam fi'lul amar mabniun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatir taqdiruhu anta. Dipersilakan kembali. Silakan diterangkan. Ini bab yang menjelaskan tentang ilmu yang fardu ain. Ilmu itu hukumnya fardu ain. Wajib atas setiap muslim seperti sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu wajib atas sekalian muslim. Ilmu itu juga digunakan untuk bertauhid secara benar kepada Allah dan mengetahui zat Allah Ta'ala, sifatnya, dan mengetahui cara beribadah yang benar, mengetahui yang halal dan yang haram, dan mengetahui dan apa-apa yang diharamkan dari jual beli dan apa-apa yang dihalalkan daripada jual beli. Di situ ada kalimat thalabul ilmi fariidhatun. Fariidhatun kenapa dirofakkan? Khobar. Khobar dari Thalabu. thalabu. Khobar apa ta'rif dari khobar? Wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Apa maksudnya? Ialah isim yang dirofakkan yang menjelaskan kepadanya. Berapa khobar itu? Khobar itu ada berapa? Khobar ada dua. Apa saja? Mufrad, ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada 4.
Ada 4 apa saja? Ismiyah, fi'liyah. Coba dulu buat contoh khobar yang terdiri dari jumlah ismiyah. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Mana di situ menjadi khobarnya? Jumlah dari jariyatuhu zahibatun. Kemudian di situ tadi Anda baca ma yudraku bihi tauhidi. Apa alasannya mengkhobarkan di situ? Itu benar atau salah? Salah. Salah. Anda sendiri yang baca dan sendiri yang menyalahkannya ya. Berarti yang benarnya rofa ya. Kenapa dibaca rofa? Coba i'rab dulu kalimat at-tauhidu. Yudraku bihi tauhidu. Baca dulu. I'rab dulu kalimat itu. Silakan baca. Yudraku. Ya, silakan. Dari yudraku. Iya. Yudraku fi'lun madin mabniyun li majhulin bihi ba harfu jarrin al-ha'u ismu dhamirun fi mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin majrurun bil ba'i. At-tauhidu naibul fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi yang benar tadi tauhidu dia dirofakkan karena naibul fa'il. Naibul fa'il itu apa? Sebutkan dulu ta'rif dari naibul fa'il. Wal ismul marfu'ul ladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Sebutkan terangkan apa maksudnya itu. Wal ismul marfu'ul ladzi ialah isim yang dirafa'kan lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Naibul fa'il itu ada 2, sebutkan dulu pembagiannya. Zahir dan mudmar. Sebutkan dulu contoh naibul fa'il mudmar. Nahu. Sebutkan dulu contoh naibul fa'il zahir. Duriba Zaidun. Kalau yang mudmar duribtu. Duribtu. Silakan. Silakan terangkan. Kitab yang menjelaskan tentang rahasia bersuci, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ia tidak menginginkan untuk menjadikan kita sebagai hambanya kesukaran, akan tetapi Allah menginginkan kita sebagai hambanya untuk selalu bersuci. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, terdapat di suatu tempat para pemuda yang mencintai dengan kesucian, dan sungguh dengan hal ini Allah mencintai setiap yang suci. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasanya sebelum kita melaksanakan sholat, kunci dari sah sholat tersebut adalah bersuci. Di situ ada kalimat ma yuridullah. Ma yuridullah. Lafzul jalalah di situ dirofakkan. Kenapa dirofakkan? Fa'il. Fa'il. Apa ta'rif dari fa'il? Wal ismul marfu' al madhkuru qablahu fi'luhu. Apa maksudnya? Ialah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Itu ada kalimat wallahu yuhibbul mutahhirin. I'rab dulu kalimat itu dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Wawul ibtidaiyah. Allahu lafzun jalalah mubtada'un marfu'un
بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره واو الابتدائية والله فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره يحب فعل مضارع لتجرده عن الناصب والجازم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره المطهرين مفعول به Al-Mutahhirin maf'ulun bih dari tadi disebutkan Allahu lafz jalalah di situ fa'il. Mana fi'ilnya? yuhibbu. Waw di situ makna lil ibtida, lafz jalalah di situ menjadi fa'il. Berarti fa'il muqaddam. Sedangkan di sini sebenarnya waw lil ibtida lafz jalalah mubtada. Yuhibbu fil mudhari marfu' li tajarrud jazim wa fa'iluhu dhamir mustatir. Kawan sebelah guru huwa al-mutahhirin dia menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih wajib apa? Nasab. Wajib nasab. Mana di sini tanda nasabnya? Ya. Kenapa dinasabkan dengan ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Sebutkan dulu alamat i'rab dari jamak muannas salim. Rafa dengan waw, nasab dengan ya, khafat dengan ya. Sebutkan ta'rif dari jamak mudzakkar salim. Huwa ismun yadullu 'ala al-jam'i. Buniyat dinu 'ala an-nadhafati. Ad-dinu di situ diharakatkan dengan dhammah. Jadi dia dirofakkan. Dia ma'ibul fa'il. Naibul fa'il. Kenapa dirofakkan dengan dhammah? Isim mufrad. Isim mufrad. Sebutkan dulu alamat lengkap dari isim mufrad. Dirofakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dan dijarkan dengan kasrah. Terima kasih. Silakan terangkan. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang fadilah ilmu. Yang pertama dalam surah Al-Imran ayat 18 yang berbunyi Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kenapa digunakan bil qist di situ? Karena menggunakan asma Allah yaitu Al-Muqsitur. Kemudian Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman. Di situ ada kalimat syahidallahu. Syahidah bentuknya fi'il isim atau huruf. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Sulasi atau rubai? Sulasi. Majid atau mujarrad? Mujarrad. Sulasi mujarrad bab keberapa? Kemudian di situ ada kalimat yarfa'ullahu alladhina. Coba i'rab kalimat itu. Yarfa'ullahu alladhina. Yarfa'u fi'il mudhari marfu'un litajarrudihi 'anil nawasib wal jazim. Allahu fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Alladhina isim mausul fi mahalli raf'in fi mahalli nasbil maf'ulun bih. Sudah? Setiap isim mausul ada silatnya, ada aidnya. Tidak ada di situ. Ada kalimat di situ minal Qur'ani. Syawahidu minal Qur'ani ayatun kathiratun. Kathiratun dia menjadi apa? Na'am. Nah dari mana? Dari ayat. Ayat berarti menjadi man'ul. Coba dulu i'rab kalimat kathiratun. Kathiratun an-na'tu tabi'un lil man'uti marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih.
Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di situ ada kalimat minkum. Minkum di situ coba i'rab kalimat ini. Min harfun jar. Kum majrur bimin. Dibuatkan Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratan fi akhirih. dikasrahkan ya, jadi minkum ya. Min harfun jar. Kum isim dhamir. Dan dia harus Silakan terangkan. bab ini menjelaskan tentang keutamaan mengajar. Apabila seorang mempunyai ilmu, maka diwajibkan atas dia mengajarkan kepada orang lain. Apabila seseorang itu mengetahui tetapi dia tidak mau memberitahu kepada orang lain, maka berdosalah hatinya. Di situ ada kalimat waliyundiru qaumahum. Qauma kenapa di situ dimasukkan? Kenapa dia nasab? Waliyundiru ada berapa kalimat? 3 menit. 3, mana saja? Wal yunziru walam yunziru. Oh itu apa ya? Disipir huruf. Mau di situ disipir huruf. Huruf lain. Huruf apa? Apa maknanya? Lam di situ huruf apa? Kauma kairatnya kenapa nasab? Karena mudah mulai. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih wajib nasab. Qaumahum. Coba i'rab dulu qaumahum. Tidak bisa. Idza raja'u ilaihim. Coba ilaihim. I'rab dulu kalimat. Ilaihim itu berapa? Berapa kalimat di sini? 2 menit. Apa itu? Akan terangkan. Bab ini menjelaskan tentang ilmu yang fardu ain. Bahwasanya menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap orang muslim. Ilmu-ilmu yang diwajibkan itu seperti mempelajari ilmu tauhid dan mengetahui zat-zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Di situ ada kalimat qala Rasulullah. Coba i'rab dulu kalimat itu. Qala fi'lul madi mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal anil i'rabi. Rasulu fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Allahu lafzul jalalah mudhafun ilaih. Di situ Rasulu dia marfu' fa'il ya, fa'il marfu' alamat rafihi dhammah zahirah. Kenapa dia dirofakkan dengan dhammah? Kenapa tidak dirofakkan dengan nun? Kenapa tidak dirofakkan dengan alif dengan waw? Qala itu kalimatnya isim fi'il
fil madhi. Apa yang maksud dengan fil madhi? Sebutkan ta'rifnya. I'rab kalimat faminhu. Di situ ada kalimat ala kulli muslimin. Faminhu. Silakan. Fa'il ibtida min harfun jar hu ismud dhamir fi mahalli jarri wa alamat majrurun wa alamat jarrihi kasratun. Oh, berarti itu dikasrohkan jadi faminhi ya. Ha'u ism dhamir fi mahalli jarrin majrurun bi min. Jadi ha di situ isim dhamir. Ya, dhamir yang mana itu? Rafa, nasab, khafat. Ha di situ dhamir rafa atau dhamir nasab atau dhamir khafat? Dhamir khafat, khabar muttasil. Sebut dulu contoh dari huruf min. Dhamir khafat muttasil, silakan. Minhu. Minhu minhuma minhum minha minhuma minna minka minkuma minkum minhi minkuma minkunna minni minna. Di situ tadi ada Anda baca ma yudraku bihi tauhidi. Kenapa dikhafatkan di situ? Fi'il mudhari. Oh, tauhidi fil mudhari. Pakai alif lam di akhirnya ya. Tauhidu di situ i'rabnya apa? Kenapa tadi dikasrahkan? At-tauhid. Bisa di-i'rab yudraku bihi tauhidu? Tidak? Rabu fi'il mudhari bihi ba harfun jar ha ismu dhamir at-tauhidi mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Ha ismu dhamir. Isim dhamir. Tapi isim dhamir tadi majrur, kemudian jadi mudhaf. Terima kasih. Silakan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات